Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Regina Umaya dengan NIM 19036005 akan mempresentasikan review artikel mengenai analisis rodamin B dalam bubuk cabai merah dengan metode kromatografi lapis tipis. Yang pertama yaitu pendahuluan. Rodamin B merupakan suatu pewarna sintetik yang digunakan untuk mewarnai tekstil. Seringkali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, salah satunya adalah bubuk cabai merah. Rodamin B ini menyebabkan pembesaran hati, ginjal, dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Salah satu bumbu siapakah yang sering digunakan dalam masakan adalah cabai merah bubuk yang merupakan hasil penggilingan cabai kering dengan atau tanpa bahan pengawet. Cabai merah ini digunakan karena praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Mengetahui bubuk cabai merah yang beredar di pasaran mengandung rodamin B atau tidak, dan juga dampak mengkonsumsi makanan yang mengandung rodamin B. Selanjutnya, sampel. Digunakan 9 sampel cabai merah bubuk yang beredar di pasar BUMN yang dipilih secara simple random sampling. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di metode penelitian ini fase geraknya yang digunakan adalah N-butanol, etil asetat, amonia dengan perbandingan 10:4:5. Dan fase diamnya yang di sini yang digunakan adalah plat silika gel. Selanjutnya yaitu mengenai alat dan bahan. Alat yang digunakan di sini yang pertama adalah kaca arloji, gelas ukur, gelas kimia, labu ukur, pengaduk kaca, spatula, pinset, chamber, pipet kapiler, pipet ukur 10 ml, pipet ukur 1 ml, kertas saring, corong pisah, penangas air, plat kromatografi lapis tipis, botol vial, pensil, dan juga penggaris. Dan bahan yang digunakan di sini yang pertama N-butanol, etil asetat, amonia, metanol, larutan baku rodamin B. Itu alat dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian menganalisis rodamin B ini. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur di sini yang pertama yaitu pembuatan eluen N-butanol 26,3 ml, 10,5 ml etil asetat, 13,1 ml amonia, dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, dikocok hingga homogen. Yang kedua, pembuatan larutan uji. 5 gram sampel cabai merah bubuk ditambahkan dengan metanol 50 ml, kocok hingga homogen, dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Dipisahkan hasil ekstraksi dengan menggunakan kertas saring, kemudian diambil filtratnya. Setelah itu, larutan yang berisi metanol 10 ml dan diekstraksi 2 kali, ditampung hasil ekstraksinya lalu dipanaskan selama 30 menit. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan baku. Bentar, orang ini lagi kendala jaringan, bentar ya Rosia. Yang pertama kita masukkan 0,1 gram rodamin B dan ditambah 10 ml metanol ke dalam labu ukur, dikocok hingga larut. Dan terakhir analisis KLT. Diambil plat silika dengan ukuran 10 cm dikali 12 cm, diberi tanda dengan pensil kurang lebih 1 cm dari tepi bawah dan tepi atas dengan jarak antara penotolan satu dengan penotolan lain adalah 1 cm. Dimasukkan eluen yaitu N-butanol, etil asetat, amonia dengan perbandingan 10:4:5 ke dalam chamber dan selanjutnya chamber dijenuhkan. Setelah itu, totolkan sampel di atas plat silika dengan menggunakan pipet kapiler. Didiamkan hingga beberapa menit. Dimasukkan plat tersebut ke dalam chamber tertutup yang telah diisi dengan eluen, dibiarkan pelarut menaiki plat di dalam wadah perlahan-lahan. Setelah itu diamati jarak noda yang terbentuk sampai tanda batas.
Jika jarak noda tidak tampak secara manual, dilakukan secara visual di bawah sinar ultraviolet. Sampel positif mengandung rodamin B jika dilihat secara visual maka akan berwarna merah muda, sedangkan apabila dilihat di bawah sinar UV 254 nanometer akan berfluoresensi orange dan berfluoresensi merah muda di bawah sinar UV 366 nanometer. Setelah proses analisis menggunakan KLT selesai, selanjutnya hasil elusi setiap sampel dipresentasikan nilainya ke dalam nilai RF. Setelah itu selanjutnya yaitu hasil penelitian. Bisa dilihat di layar bahwa hasil penelitiannya jarak harga RF sampel tidak ada yang sama atau masih dalam range 0,01 dan kecil dari 0,02 dengan larutan baku rodamin B. RF larutan baku yaitu 0,57, sedangkan nilai RF sampel secara berturut-turut sebesar 0,98, 0,97, 0,21 dan 0,98, 0,98, 0,97, 0,12 dan 0,97, 0,97 dan 0,97. Pada sampel 3 dan 6 didapatkan 2 bercak noda pada setiap sampel dengan nilai RF pada sampel 3 sebesar 0,21 dan 0,98. Sedangkan pada sampel 6 0,12 dan 0,97. Adanya bercak noda yang lebih dari satu kemungkinan disebabkan oleh adanya senyawa lain yang berbeda kepularannya yang ikut terpisah karena sesuai dengan elemen yang digunakan. Nilai RF 0,21 dan 0,12 menunjukkan bahwa senyawa yang terelusi bersifat polar. Sedangkan nilai RF 0,98 dan 0,97 bersifat nonpolar. Setelah itu kesimpulannya, 9 sampel cabai merah bubuk yang beredar di pasar Beurenan semuanya tidak mengandung rodamin B. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai RF, di mana tidak ada satupun nilai RF sampel yang sama dengan nilai RF baku. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa cabai merah bubuk yang dijual di pasar Beurenan bebas dari zat berbahaya rodamin B dan sangat aman untuk dikonsumsi. Itulah hasil kesimpulan dari penelitian analisis rodamin B ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.